Bank Indonesia memperkirakan penguatan dolar Amerika Serikat akan terus berlanjut sejalan dengan membaiknya perekonomian negeri Paman Sam. Karena itu perlu ada mitigasi risiko, terutama saat neraca berjalan masih defisit dan pertumbuhan ekonomi melambat. Tren menguatnya mata uang dolar memang terjadi tidak hanya pada nilai tukar rupiah, tapi menjalar hampir ke seluruh mata uang negara utama di dunia. Sepanjang 2014, nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar mengalami depresiasi sebesar 1,8%. Namun dalam 5 bulan terakhir, rupiah terdepresiasi hampir 6%. Hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah menembus sekitar Rp13.000 per dolar. Gubernur BI Agus Martowardoyo memperkirakan setelah 4 tahun menahan bunga acuan akan ada kenaikan bunga Bank Sentral Amerika, The Fed, di atas 0,25%. Hal ini membuat dolar makin perkasa. Sebaliknya laju perekonomian Indonesia tertekan akibat membengkaknya defisit neraca berjalan akibat lonjakan impor. 3 tahun ke depan Amerika ekonominya akan membaik dan dolar akan disebut sebagai super dolar. Dan untuk itu kita semua harus berwaspada. Ini adalah pesan yang juga kita harus siapkan. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita, mengingat Indonesia dalam waktu yang bersamaan tengah mengalami defisit neraca transaksi berjalan yang masih perlu dikendalikan. Tadi kita sama-sama mengikuti ASEAN 5, 4 negara ASEAN itu semua surplus. Hanya Indonesia yang transaksi berjalannya defisit gitu. Nah, ini tentu harus disehatkan. Namun pelaksana tugas Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Fauzi Iksan optimistis pelemahan ekonomi Indonesia belum mengkhawatirkan dengan asumsi pertumbuhan global di kisaran 3%. Sementara laju perekonomian Indonesia diturunkan di kisaran 5%. Otomatis impor juga akan turun, membuat neraca perdagangan serta neraca transaksi berjalan ikut membaik dan berdampak terhadap nilai rupiah. Kalau misalnya kita siap dengan rupiah yang lebih rentan, yang tidak apa-apa. Sebab dalam keadaan seperti sekarang, di mana defisit neraca transaksi berjalan masih besar, ya, untuk menurunkan suku bunga acuan secara tajam, itu riskan. Ya, kita melihat misalnya Bank of Korea baru menurunkan suku bunga acuannya, Korean won-nya langsung melemah. Kalau misalnya neraca transaksi berjalan itu surplus atau defisitnya kecil, menurunkan suku bunga acuan satu negara tidak akan terlalu BI mengingatkan agar BUMN dan perusahaan swasta yang memiliki utang falas dapat melakukan transaksi lindung nilai sebagai langkah mitigasi risiko dari penguatan dolar agar ketersediaan dolar tetap terjaga. Nurulita Indriardika, Berita 1, Jakarta.